Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa fahamna min ulumil ulama'ir rasihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Alim Asum pondok pesantren Kerabat yang dikomandani oleh atau pengasuhnya Bapak Kiai Haji Khairul Fuad MSc, yang kami hormati para pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Alim Asum sedoyo, baik Bapak dan Ibu guru sekalian. Yang kami hormati Bapak Ibu dan guru dari Yayasan Pondok Pesantren Al Furqon Wedhoranom Dirorejo Gresik, Jawa Timur. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari ini kita sekalian bisa bersilaturahmi di pondok pesantren, termasuk pondok pesantren tertua di daerah Yogyakarta ini, dan banyak menelurkan para tokoh nasional, kiai nasional, termasuk pengurus besar Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia yang kita cintai. Sholawat masalam semoga oleh Allah Subhanahu wa taala tetap tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang menjadi suri tauladan kita bersama, yakni yang mengarahkan minadz zulumat ilan nur, dari jalan kegelapan menuju cahaya, yakni ajaran ad-dinul Islam. Para bapak, para ibu sekalian, kula teng mriki Pak Yai silaturahmi kepengin ngudi kaweruh, kepengin silaturahmi bahwasanya pondok tertua yang ada di daerah Yogyakarta ini yang banyak menelurkan para tokoh nasional. Kula sementara niki kan ngertos saking media mawon, saking televisi, saking catatan sejarah, tapi dereng nate mriki blas. Lah niki alhamdulillah sore hari ini kula saged silaturahmi teng mriki, mugi-mugi mangke banyak ilmu yang saya peroleh dari Bapak Kiai Haji Khairul Fuad selaku pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Kerabat atau Yayasan Al Munawir. Kula mewakili saking Yayasan Pondok Pesantren Al Furqon, nggih ngapunten ingkang ada Pak Yai, niki wau Pak Yai Masyuri mboten saged rawuh makilaken dumateng kula sak kanca-kanca niki. Nggih, niki sebelah kiri kula niki Ustadz Mu'alif MPD, niki sebelah kula niki nggih, niki putrane Pak Yai Masyuri, niki Gus Reva. Sebelah timur kula niki Kiai Husnul Wafa MPD saking pengasuh nggihane. Karena itu kula lan panjenengan sedaya wonten ngriki majelis tidak ada lain kecuali yang pertama kita melihat lebih dekat, ya apa sih pondok pesantren Kerabat ini ternyata luar biasa. Ternyata pondok pesantren ini adalah termasuk salah satu yang menelurkan para tokoh nasional. Karena itu kula sarenjang sakonco saking Yayasan Pondok Pesantren Al Furqon ngapunten ingkang kathah, mestine niki wau dugine mestine jam niku nggih, jam kali 2:30-an, ternyata nggih bise niku rada lambat ngoten lho. Dadi ngapunten ingkang kathah akhire mriki rada telat. Dadi karena napa nggih?
perjalanan memang mboten cepet-cepet, terus saderenge berangkat niki wau ternyata teng makam riyin para sesepuh Yayasan Pondok Pesantren Al-Furqon yang ikut merintis pada waktu itu, sehingga waktu yang mestinya itu berangkatnya jam 7 ternyata dari Ndirorejo niki berangkatnya sekitar jam setengah 9. Lah niki wau perjalanan saking Ndriyo mriki nggih mboten cepet-cepet nggih. Biasanya bis niku ora kecepatan niku langsung 60 80 niki wae kadose mungkin 40-an. Dadi akhirnya nggih sampai ndugi mriki nggih terlambat niki wau. Terus niki wau mampir teng rest area 2 kali. Dadine nggih rada suwe. Ngapunten ingkang kathah. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dawuh Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'an yang jelas kita itu sebagai seorang muslim, seorang muslimah dituntut untuk menuntut ilmu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tidak ada batasan. Jadi sampai kita mau masuk ke liang lahat itu barusan batasan kita adalah untuk mencari ilmu. Karena itu sore hari ini yang jelas kita tujuannya adalah tolabul ilmi, mencari ilmu. Yang pertama mencari ilmu, yang kedua nggih ada nilai napa istilah wisata di yai. Niki wau kan mampir teng hotel mangke sabadane teng mriki mangke insyaallah mampir teng Malioboro ngoten terus kanca-kanca. Lah azan. Terus mandi. Terengge. Kula lanjutaken. Terus insyaallah mugi-mugi perjalanannya para guru, para asatid dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Furqon biar nanti tidak sia-sia ya. Yang pertama memang niatnya adalah pertama silaturahmi ke Pondok Kerapia ini, ingin melihat secara dekat mangke apa yang diterapkan di pondok ini insya Allah kita adopsi untuk mengembangkan Yayasan Pondok Pesantren Al-Furqon yang ada di Ndirorejo. Jadi bagaimana nanti pengajarannya yang ada di sini, metodologinya apa yang dipakai, dan apa saja barangkali yang bisa kita potret, insya Allah nanti kita akan adopsi untuk kita jadikan sebagai satu pegangan untuk pengembangan Yayasan Pondok Pesantren Al-Furqon Ndirorejo. Niki yang perlu saya sampaikan, insya Allah tujuannya ya masyuri ngoten. Jadi silaturahmi yang pertama, yang kedua nanti ada wisata, insya Allah. Berarti insya Allah pergi kita itu tidak akan sia-sia, karena yang pertama adalah tujuan kita silaturahmi dan mencari ilmu. Niki mawon ingkang perlu kalau sampaikan selaku wakil saking ya masyuri. Mugi-mugi apa yang menjadi pemikiran Kiai Masyuri nanti bisa ditangkap oleh para asatid dan asatidah. Kulo saking Ndirorejo mewakili saking konco-konco sedaya mau pilih kedatangan kulo mriki ngrepoti. Nah, niki wau kok jangan dibetok kabeh sak keluargane kok. Luar biasa niki. Makanya kulo niku wanti-wanti guru-guru aja yang kita ajak ke pondok pesantren biar nanti anak kecil-kecil tidak menangis di ruangan ini. Ngapunten ingkang kathah saking kula sekali lagi nyun ngapunten bahwasanya ya masyuri dalam rangka silaturahmi mriki boten saged kepanggil langsung kali Pak Yai Khairul Fuad, tapi insyaallah Pak Yai tidak mengurangi rasa hormatnya terhadap Pak Kiai Khairul Fuad. Ngoten mawon ingkang saged kula aturaken, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sambutannya dari perwakilan Pondok Pesantren Al-Furqon Gresik, Jawa Timur. Untuk selanjutnya yakni sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah sebagai Jakarta kepada yang hormati Bapak Syekh Fuad. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini. Bismillah, alhamdulillah.
Salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil amma ba'du. Hadratul muhtaramin, Bapak Ibu-ibu yang mungkin ngapunten nggak bisa satu persatu niki ngarap cekap mawon sudah maghrib. Nasibnya pondok di Krapyak di Jogja jadi pondok ampiran. Jadi pondok ampiran. Tujuannya Malioboro mampir Krapyak, nopo Krapyak mampir Malioboro. Krapyak mampir Malioboro. Saya sering guyon sama anak-anak santri itu nggih. Kowe lek yang masjid kebetulan di Krapyak ini posisi nggak seperti pondok lain. Krapyak ini kan dulu kiai bikin pengajian zaman awal-awal, kemudian santri datang dan mereka mungkin di sekitar Krapyak kampung. Nah, kemudian mereka mungkin di masyarakat, sehingga santri itu ya berbaur menyatu dengan masyarakat. Kalau dilihat masuk ke Krapyak itu mungkin wajah pesantren yang kayak bangunan, gedung, pintu gerbang kayak itu nggak muncul. Yang muncul yang kampung Krapyak ini. Kampung Krapyak. Jadi kemudian santri itu ada di beberapa rumah penduduk itu banyak sekali. Juga ada gedung-gedungnya juga ada. Nah, mereka dari kompleks per kompleks sampai ke masjid itu kan melewati banyak jalan. Ada yang dari masjid itu jauh sekali. Dan yang dilewati itu macam-macam, ada yang toko, warung, kantin, macam-macam itu ya. Jadi kalau ke masjid itu ya mungkin 1 jam perjalanan. Walaupun 10 menit, walaupun ekrannya setengah kilo, 50 meter bisa 2 jam itu mana-mana itu. Nah, saya kalau santri ke masjid itu harus berangkat ini mau mangan terus mampir masjid jamaah atau ke masjid mampir mangan. Loh, ini pelajaran awal ketika kita mengajarkan kepada anak innamal a'malu bin niat. Niatnya kemana? Niatnya makan, mampir masjid. Berbeda ganjarannya dengan niat masjid mampir makan. Sama-sama dilakukan, perjalanannya sama, tapi nilainya berbeda. Ini ngapunten ini. Wah, ini jono ya. Saya sering kepada anak-anak ini hal yang sederhana. Bagaimana mengkonversi apa yang sudah kita lakukan itu menjadi nilai ibadah. Buatan merubah kebiasaan sama-sama podo mangane. Tinggal ditambah bismillah, niat itu jadi ibadah. Itu dan terusnya. Sampai tadi saya sebutkan ini nasib pondok di Krapyak. Sering jadi jujukan, jadi ampiran teman-teman alumni dari daerah itu. Ke sini satu romi. Tapi ya ujung-ujungnya Parangtritis itu. Malioboro dan sebagainya. Tapi saya ingin memberikan basic dasar diniyah supaya ini juga jadi nilai ibadah. Ini santri kalau saya ceritain senang itu. Dan Al-Quran kan ditegaskan juga, fasiru fil ardi fangduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kita itu disuruh tur, study tour untuk melihat orang-orang yang zalim. Ke Mesir, lihat Fir'aun gitu nggih, Borobudur. Itu tapi untuk itibar kaifa kana aqibatul mukadzibin. Bagaimana dulu iktibar atau hikmah hibroh orang-orang yang berbuat zalim, apalagi mengunjungi orang-orang yang soleh itu kan, kalau mengunjungi mengambil pelajaran dari orang-orang zalim saja berpahala, apalagi mengambil pelajaran dari orang-orang yang soleh. Itu banyak orang-orang yang ziarah kubur diziarahi. Orang ziarah kubur berbaik ibadah. Ini nanti kalau dari Krapyak dapat oleh dalil ziarah Borobudur ibadah. Dalilnya ini ya. Kalau nggak ibadah, Mesir tutup. Ya, mumi Fir'aun itu tutup itu. Asiru fil ardi fangduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Niki nemene termasuk mawon nggih. Mugi-mugi silaturahmi niki dadosaken manfaat maslahah terus yo. Kosian gadah temen dulu mondok di sini juga namanya Bahrudin itu
menantunya siapa Kiai di Bunga ya, di Bunga Komarudin. Nah, ini saya cerita. Beliau meninggal, masih muda itu meninggal. Dulu beliau mondok di sini, seangkatan dan saya, terus diambil penantu sama di Komarudin sana itu. Dan juga banyak teman-teman dari Gresik itu. Bapak sekalian, cekak mawon, Krapyak ini memang tadi disebutkan ya, kemasyhuran Krapyak ada, tidak hanya Krapyak, pondok-pondok besar di Indonesia ini, dari pesisir utara, dari ujung timur ya, oleh Blok Agung Sembagus sampai ke barat, memang punya maziyah, punya karakter masing-masing. Di antara yang dikenang sampai hari ini mungkin adalah Al-Quran, Krapyak. Walaupun Al-Quran itu juga sekarang di mana-mana. Mungkin dulu karena Mbah Munawir sebagai muasis awal itu ahli Al-Quran, dan kemudian para murid-muridnya itu menyebar sampai Kudus, Barwangi, kemudian Solo sampai di Jawa Barat, termasuk generasi angkatan awal muridnya Syekhuna Khalil, termasuk Mbah Munawir. Nah, Krapyak sekarang ini mungkin cerita nanti bisa dibaca di buku-buku. Yeah. Kalau orang sekarang ke Krapyak, mungkin ya kalau istilahnya dulu Mbah Bu itu punya anak, punya putu, punya turun lagi, dan karena pesantren, anak cucu punya 6 misalnya, 6 ini jadi pondok semua, 6 pesantren. Punya cucu misalnya 10, ya 10 jadi pondok lagi 10. Jadi beranak pinak gitu ya. Jadi pesan banyak. Di Krapyak sendiri ini kampung sebenarnya. Di sini itu pesantrennya sudah dulu zaman awal Pondok Al-Munawir, kemudian ada komplek A, B, C, D dan sebagainya. Nah, komplek-komplek ini satu komplek isinya 700. Nah, kan sudah banyak. Akhirnya jadi pondok sendiri. Komplek jadi dulu kompleknya tuh A, B, C, D, E, F, G sampai H sampai habis itu hurufnya ya. Terus sekarang udah ada yang hilang komplek-komplek itu. Nah, komplek-komplek itu sekarang menjelma jadi pondok pesantren. Kalau sekarang komunikasi ada istilahnya ada Nurul Salam, yang paling populer itu ada Al-Munawir, yang paling awal ada Ali Maksum. Jadi kalau menyebut Krapyak itu memang kalau ya kadang agak bingung kan gitu ya. Ini pondok Krapyak apa pondok Ali Maksum gitu. Apa jasannya apa ya? Jadi sekarang ini Bapak sekalian, dulu Mbah Munawir ya, kemudian Mbah Munawir itu punya menantu ya, banyak, tapi yang paling populer Mbah Ali Maksum, yang paling populer itu ya, saya sebut yang populer saja. Kemudian Mbah Duriahnya Mbah Ali Maksum ini besar-besar mendirikan pesantren sendiri namanya Pesantren Ali Maksum, begitu aja. Nanti yang lain juga banyak, ada Pesantren Al-Busro ya, ada Nurul Salam, tempatnya Kiai Warsun, ini pondok-pondoknya banyak sekali. Kalau dihitung mungkin ada sekitar 14 pesantren gitu, di kampung Krapyak ini. Semua di kampung Krapyak. Jadi di kampung Krapyak ini pondoknya nama pesantrennya itu ada sekitar 12-13. Tapi semua juga dari Mbah Munawir, dari penjuru Munawir. Tidak hanya itu, kemudian Mbah Munawir ini punya menantunya antara satu Kiai Mufid Almarhum Mbah Mufid Maskud, yang kemudian mendirikan pesantren Pandanaran di Sleman itu ya. Sudah besar sekarang di Sleman, yang paling besar itu pesantren Pandanaran. Kemudian juga salah satu menantunya putranya Mbah Munaki diambil menantu oleh Kiai Nawi di Rukem, yang kemudian mendirikan pesantren An-Nur, yang terkenal An-Nur Rukem. Kemudian juga Kiai Nawi An-Nur Rukem ini punya menantu mendirikan pesantren Nurul Ummah di Kota Gede. Jadi Nurul Ummah di Kota Gede itu menantunya An-Nur sana, Rukem. Kemudian ada pesantren lagi di Gunung Kidul. Pesantren apa Pak Gunung Kidul? Pak Haris itu. Darul Quran wal Irsyad ya. Itu Pak Haris, muridnya Buya Syekh Muhammad, itu menantunya Kiai Nawi ya, dari Batu. Jadi ini Bang pondok itu begitu, biasa saling sambung jam satu. Dan Kiai Ali Maksum sendiri dari Lasem kan, dari Lasem. Jadi ini mungkin cerita pesantren ini mungkin nggak ada habis-habisnya. Dulu itu para kiai-kiai itu biasa saling memondokkan. Jadi putranya Kiai Maksum dipondokkan ke Termas itu kan, putra-putranya Kiai Termas dipondokkan ke Krapyak itu. Angkatan saya ya itu putra-putranya Kiai Habib itu Gus Fuad, yang sekarang masuk di Ketemas juga dulu modalnya di Krapyak. Dulu begitu saling silaturahmi satu dengan yang lain. Mungkin-mungkin silaturahim ini
terus bisa terjalin antara kita semua. Amin. Nah, sekarang ini Bapak sekalian, memang dalam perkembangannya pondok-pondok di Krapia ini tadi saya sebut muncul kompleks A, kompleks 1 dan sebagainya. Ini kemudian lembaga-lembaga juga mengatakan lembaga-lembaga ini ada koordinasinya, maksudnya tidak semua dalam satu koordinasi. Ini agak berbeda ya, memang karena sudah saking besarnya. Jadi Al-Munawir yang sekarang yang awal itu banyak fokus kepada Al-Quran. Jadi yang menghafal Al-Quran, madrasah Al-Quran, ya madrasah Kufat dan sebagainya, Kufat 1, Kufat 2 dan Al-Quran sampai sekarang yang terakhir itu ada Kufat anak-anak. Itu di Al-Munawir. Tapi juga ada formalnya, ada SMK. Ada SMK. Kemudian dirinya itu juga ada Mu'adalah sekarang, ada Mu'adalah sampai Ma'atali. Kemudian yang berikutnya ketika Mbah Ali Maksum itu mendirikan Sanawiyah Aliyah yang kemudian ada komplek mahasiswa di Jogja ini, di pondok ini hampir semua komplek ada mahasiswa karena memang dulu kebanyakan di antara maziah keuntungannya Krapia karena ada di Jogja dan Jogja itu kota pelajar. Banyak dulu teman-teman dari daerah, dari Banyuwangi, dari Jombang, dari Kediri, dari mana itu kalau sudah tamat mondok di sana itu mondoknya ke Krapia. Jadi dulu angkatan saya itu keuntungan Krapia, mondok di Krapia itu sudah pada wis pasca santri gitu, sudah ngalim-ngalim orang masuk Krapia itu. Jadi di Krapia itu memang dulu bertemunya para alumni dari berbagai daerah itu. Dari Lurboyo, misalnya contoh ini kayak Said Adil Sirot yang ketua umum PBN dulu mondoknya di Lurboyo. Selesai dari Lurboyo dia kuliah di UIN, di IN, mondok di Krapia. Ngangsul kawur kepada Kiai Ali Maksum ya. Karena Kiai Ali Maksum ya waktu itu memang salah satu kiai yang sepuh yang difigurkan ketika itu. Dan banyak teman-teman angkatan Pak Adil Sirot itu yang Pak Mas Farid, Mas Rahmat Effendi Yusuf, jadi orang-orang itu dulu di Krapia itu. Nah, sampai kemudian generasi berikutnya juga begitu, banyak teman-teman dari daerah-daerah kuliah di Jogja, ketemunya di Krapia. Ya, termasuk yang terakhir Gus Yahya sekarang ya, putranya Kiai Khalil itu dulu juga di Aliyah di Krapia sini. Jadi ini memang saling mendukung satu dengan yang lain. Di antara maziahnya lagi, mondok di Krapia dapat jalan-jalan. Wah, anak santri itu Bapak sekalian udah Jumat itu pembimbing itu perhatikan menghadang menahan anak untuk jalan-jalan itu. Ya gimana? Dilarang dulu itu dibuat kegiatan hari Jumat supaya liburnya hari Jumat ya. Sekolah itu liburnya hari Jumat. Itu kalau hari Jumat itu libur. Dan anak-anak itu kalau libur itu sudah kita buat acara biar nggak keluar hari Jumat itu. Supaya pun semaan Quran, ada acara jakakti, ada pidato, mujahadah macam-macam. Itu namanya anak-anak libur itu udah mereka lebih canggih keluarnya itu caranya itu ya. Pagi dan tidak ada di asrama itu. Nah, di Jogja karena godaannya luar biasa itu ya, akhirnya kita harus pandai-pandai mengatur waktu. Ditahan-tahan, diatur ketat ya, akhirnya jebol juga ya. Artinya kita atur dengan berbagai cara. Kalau pergi harus izin, harus berkelompok, tidak habis menjadi pokoknya diatur dan sebagainya. Jadi tantangannya sangat berat sekali di Krapia ini. Apalagi kompleksnya yang tadi saya sebutkan kanan kiri tidak ada pembatas, mereka berangkat dari sekolah, asal ke sekolah itu kalau berjalan itu kiri kanan oke gitu. Ya, warung-warung maksudnya ya, warung-warung budak luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah sampai hari ini memang saya sering sampaikan ini juga menjadi motivasi saya sendiri. Dengan semakin banyaknya cobaan, ujian, tantangan itu, saya sering sampaikan juga pada teman-teman guru-guru, Pak ini berat sekali menghadapi anak, dan sebagainya. Terus ini yang sering saya buat dalih, ya namanya asadul bala al-anbiya, sumal awliya, sumal ulama. Cobaan ujian yang paling berat itu yang paling ya para nabi-nabi. Kalau orang mau hebat ya cobaannya hebat. Kalau cobaannya semakin hebat itu akan menjadi orang hebat kalau dia berhasil mengalami ujian-ujian itu. Kalau orang ujiannya tidak berat, tidak berat, tidak hebat, ya nanti
jadinya orang-orang biasa-biasa saja. Nah, ini yang jadi alasan saya gitu ya, kepada anak-anak, kepada teman-teman bimbingan, itu kadang mengeluh sulitnya mengatur anak-anak di kota ini. Kita tahu mungkin panjenengan di daerah ya betapa sulitnya sekarang mengawal akhlak moral anak-anak kita ini. Yang di pesantren saja, Bu, yang di pesantren yang sudah di dalam asrama itu luar biasa sekarang tantangannya. Ya, anak-anak itu lebih patuh dengan namanya Syekh Google daripada masih kita itu ya. Dan ini tantangan juga, banyak tantangan. Jadi kalau kita ketemu anak itu harus bisa menyelesaikan masalah. Jangan sampai anak itu mencari masalahnya sendiri di Google. Dan dia lebih nyaman itu mereka mencari tahu ke sana kemari lewat Google dan sebagainya. Karena luar biasa. Ketika dulu sedikit saya cerita tentang sekolah yang secara langsung saya koordinasikan ya. Di Klaten ini kan ada tadi daripada SMK, ada Aliyah, ada Sanawiyah, ada Tafid, ya, ada Mat Ali, ada KIM dan macam-macam. Salah satunya SMP SMA. Nah, SMP SMA ini yang kebetulan koordinatornya atau dibah saya langsung begitu. Ini memang agak beda dengan Sanawiyah. Kalau Aliyah, Sanawiyah, Aliyah itu memang pelajaran dinianya lebih banyak ya. Kurikulum Departemen Agama yang Aliyah. Kalau SMA kan memang sedikit agamanya. Dan kebanyakan inputnya dari orang-orang yang dulu belum pernah nyantri. Kalau di Sanawiyah Aliyah atau orang yang mondok itu biasanya dulu backgroundnya pesantren. Dulu pernah diniyah gitu kan. Pernah ngaji Iqra, putranya kiai, di rumah ada diniyah, ada pondok, itu Sanawiyah Aliyah. Nah, ketika kita buka di SMP SMA, ternyata yang masuk itu ya haula itu. Haula. Terus sampai begini, Bu. Ya tes itu kadang coba punut pendak itu sudah jadi bahan tes itu. Sampai karena belajar mereka di masa bermacam-macam, ada kasus unik juga. Saya suruh tes nulis bismillah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bener nulisnya, Bu. Tapi tidak dari nulisnya itu dia nggak ada ba, sin, bis, mem ke sini. Kalau kita nulis kan begitu ya. Ba, sin. Dia itu dari belakang, dari mem ke sini gitu. Dari mem ka jadi itu. Tapi benar. Tulisannya belum. Nah, kamu kok nulisnya begitu? Belajarnya di mana? Saya belajar di rumah sama guru-guru. Gimana cara belajarnya? Disuruh nurun, ngoblat gitu ya. Maksudnya nyeteknya dia disuruh nurun. Gurunya nggak ngerti masalahnya. So dikasih dulu kan nurun. Ya karena anak itu nurun ya ngeblat itu ya dari sini ke sini itu arahnya. Itu ada sampai seperti itu. Saya terus akhirnya memang input yang saya keluar di SMA. Di sana apa sekolahnya? Ini yang hampir semua di Dikbud mulai KP3 sampai baik SMP SD. Ini yang kayak SMA. Yang SMA yang mungkin inputnya. Memang saya tanya mereka ya, Bapak Ibu, ketika saya tanya mengapa sekolah di SMA, mereka memang ya dari latar belakang agama yang minim, memang kepingin belajar agama. Ini juga perkembangan yang luar biasa. Kita harus siap-siap. Sekarang banyak anak-anak kita orang-orang yang belajar pesantren. Tapi nanti jangan kaget kalau anak-anak santri kita itu macam-macam, aneh-aneh, nakal-nakal. Kita jangan masalah. Kalau kita dikasih anak yang nakal, santri itu harus bersyukur, Bapak Ibu sekalian. Harus bersyukur. Nyuwun sewu. Kalau anak ini jatuh ke tangan orang lain, jadi apa? Kita ditakdirkan mendapatkan anak yang baulak-baulak seperti itu. Itu kesempatan kita luar biasa. Ini harus jangan disikap secara negatif. Itu artinya apa? Allah mengirimkan orang seperti itu, memilihkan kita untuk mendidik mereka. Saya semula itu mengeluh itu anak-anak kita, oh ini anak saya seperti ini berkali-kali. Tapi namanya kasus Bapak Ibu sekalian juga, mungkin nanti kalau kita akan diskusi tentang kasus. Banyak kasus yang belum yang terjadi yang tidak pernah terjadi sebelumnya, gitu ya. Sampai dulu pernah satu saat ini guru-guru ini mangkel itu Pak, ya dengan salah satu murid itu. Nggak pernah ngaji, nggak pernah ini dan sebagainya. Murid ini baru SMP, dia itu mau tidur aja itu. kerjaan itu. Di asrama rame di sekolah tidur terus. Kalau ujian itu ya cuma garap tidur. Tapi nilainya nggak pernah di bawah 9, bagus. Nggak pernah di bawah 9. Guru-guru ini mau ngedrop, mau mencetok pinter.
Alfred diunggah niki kok dapat kayak begini dan sebagainya. Ternyata dia punya keanehan-keanehan. Sampai dia ini belajarnya tuh sendiri, belajar komputernya sekolah itu bisa password itu sudah dibobol semua sama dia. Oh, luar biasa. Oh, ini ada anak-anak yang aneh-aneh itu. Saya menemukan banyak anak-anak di depan. Jadi kalau ada anak-anak yang aneh itu tolong dicari maziahnya ya. Cari maziahnya. Karena apa? Harakatus sobi, orang anak itu kalau bergerak berendek itu tadullu ala ziyadatil aqli. Harakatus sobi tadullu ala ziyadatil aqli. Nah cuman ziyadah akalnya ini kalau enggak kita bimbing nanti ke kiri. Maka tugas kita kalau ada anak nakal macam-macam, pegang arahkan yang positif. Nah ini guru-guru juga obat itu. Masya Allah pun sami. Terus kalau nyuwun pangestu panjenengan sedaya, mugi-mugi kanca-kanca di Kerapia dan juga di pondok-pondok yang lain, memang kita semua diberikan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini bukan apa-apa, mengantarkan sebagai orang-orang yang mengawal anak-anak kita, Pak Kiai, Ustadz semua ya. Kiai, Ustadz bukan apa-apa tanpa santri. Kita harus, ya kalau istilahnya itu ya harus menomor satukan santri. Kalau ini berat ya. Kiai nggak ada santri nggak jadi kiai. Guru nggak ada murid nggak jadi guru dan sebagainya. Ini jangan, saya sering di kalangan teman-teman bodoh-bodoh ya di kayak gitu saya sampaikan seperti kan di Kerapia ini sekarang ini buatan di Kerapia aja sekarang mungkin di Indonesia ini kiai-kiai itu sudah mulai masuk generasi kedua, generasi kesekian. Kiai-kiai sepuh-sepuh sudah mulai terakhir Mbah Dimyati, Mbah Dimyati Rois ya Kabundut, kemudian sekarang yang muda-muda. Nah, yang muda-muda ini sekarang nih ya karena zamannya juga sudah lain dengan zaman dulu, IT dan sebagainya. Ini kita harus pandai-pandai mengolah ya, pandai-pandai mengolah. Ya, kita yang diberikan kesempatan baik sebagai guru, sebagai pengasuh, sebagai pengelola, ini gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya sebagai wasilah kita untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apapun yang kita lakukan, jangan pernah kita merasa menyesal mangkel menghadapi anak seperti apapun. Yang penting kita lakukan yang terbaik. Serahkan anak saya kepada Allah. Kita di Kerapia banyak dulu alumni yang mungkin yang di cover, yang jadi cerita itu kan alumni hebat-hebat ya. Ya di mana-mana begitu. Dengan kalau bikin buku memori sekolah itu yang dicantum anak hebat-hebat itu. Anak yang bolos-bolos nggak pernah ditulis di situ ya. Nah, ini kan, nah juga banyak juga anak-anak yang nakal-nakal dan sebagainya. Kiai-kiai yang hebat-hebat yang dalam cerita itu muridnya hebat-hebat. Ada juga murid yang hebatnya juga, tapi nggak perlu diceritakan kan begitu. Yang namanya cerita itu yang bagus-bagus. Nah, kita semua kalau sudah seperti ini maksudnya untuk memperkuat semangat kita jangan sampai kendor. Nabi-nabi, anbiya, rasulnya juga anaknya, istrinya juga ada yang mursal. Itu juga menjadi catatan kita kalau kita sudah berjuang nibotangi pagi siang kok masih ada 1-2 anak kita yang tetap baca belum keangkat misalnya, sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya kira untuk menyemangati supaya kita menghadapi seperti ini supaya nggak berkecil hati. Kadang ada guru-guru dulu ada guru yang muktung itu begitu, dia tuh hebat ngajarnya Bu. Kalau di sekolah itu anak-anak yang hadir itu paling banyak, maksudnya dia jadi guru idola. Kita survei dia paling nomor 1. Sekolahnya nggak pernah tidak semangat. Wah, anak semangat luar biasa itu. Pokoknya anak luar biasa itu. Tugasnya, anak mengerjakan tugas, diskusinya dan sebagainya itu guruin dan favorit. Kemudian setelah ujian, setiap ujian pelajaran guru ini anak-anak itu paling jeblok. Nilainya 65, nggak ada yang ngambil. Saya tanya, Pak Aidro namanya, ini kok anakmu gimana? Kamu tuh hebat ngajarnya, tapi nilainya kok paling jeblok sendiri. Dia terus ngomong, ya itu Pak, saya juga gumeng. Kenapa? Padahal saya mengajarnya seperti ini dan sebagainya. Nah, ternyata Bapak guru ini di dalam mengajar itu
Ya ini plus minus ya nanti teman-teman yang mengajar. Dia memang tidak terfokus kepada materi inti kalau sekarang KDKK apa itu terjadi. Tapi dia berfokus pada motivasi, kepada memberikan ide gagasan dan kepada memberikan semangat pada anak-anak sehingga bisa mengembangkan materi-materi pelajaran itu. Saking berkembangnya materi itu intinya hilang. Intinya hilang. Jadi intinya hilang. Ini hati-hati ya, kita kalau mengajar itu kita sudah dibatasi dengan kurikulum ya, dan kurikulum. Tapi jangan sampai kurikulum itu membatasi kita mengeksplorasi pikiran, mengeksplorasi kreativitas. Nah sekarang yang mudah-mudahan kurikulum Merdeka sekarang ini mudah-mudahan mengadopsi itu ya. Jadi supaya anak banyak melakukan proyek, karena anak banyak melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satunya sudah 2 tahun ini nanti akan saya berikan bukunya. Anak-anak di sini yang di SMA ini saya wajibkan untuk menulis sebuah karya kelas 2 itu ya. Kayak ya prosesnya mulai dari bimbingan, kemudian mereka penelitian, kemudian mereka menulis nanti di kayak kuliah dimunakosahkan di sidang di hadapan guru-guru sampai betul, dan kemudian jadilah tulisan. Akhirnya kita bukukan. Itu setiap tahun setiap kelas 2 itu anak-anak membuat. Nanti bukunya mana Pak bukunya Pak? Coba Pak. Satu buka buat sini Pak bukunya Pak. Nah ini artikel ilmiah anak-anak ini yang kelas 2. Ini di sini ada setiap anak ada sekitar 20 artikel ya. Satu kelas satu buku. Ini ada. Daripada anak-anak kuliah kesana kemari searching Google nggak jelas, jadi kita berikan tugas seperti ternyata guru-guru kewalahan betapa cepatnya anak-anak menulis Bapak sekalian. Tidak tahu apa copy paste ya, tidak tahu. Copy paste itu juga keahlian, asal dia mengikuti kaidah-kaidah penulisan, gitu ya. Bapak Ibu itu tetap saya berikan tugas untuk mengawal, walaupun copy paste dia harus menunjukkan gimana aslinya itu. Dan akhirnya ini setiap semester kita membuat buku ini, kita terbitkan, kita urus ISBN-nya sehingga bisa dipakai, dipublish gitu. Misalnya seperti ini dan sebagainya. Dan banyak lagi Bapak sekalian khususnya di SMP SMA yang saya kelola ini memang sebenarnya muatan diniyah itu tidak begitu banyak, tapi karena kena sababnya Kerapia ya, karena suasana di Kerapia ternyata anak-anak itu saya dulu nggak menduga anak-anak itu belajar Al-Qur'annya itu serius, ternyata banyak juga yang menghafalkan Al-Qur'an. Nah, terpaksa ya guru-gurunya itu ya harus belajar Quran lagi karena anak-anaknya banyak yang semangat menghafal Al-Quran padahal tidak kita programkan ya, padahal kita programkan. Ada sendiri madrasah tahfidz, ada kompleks tahfidz sendiri, tapi banyak anak-anak di SMA ini juga yang SMP SMA itu yang saya kepengen hafal Al-Quran. Dari guru ini kalau tidak mengijakan ya di sini. Akhirnya gurunya itu ya belajar gitu. Tapi ya akhirnya kita carikan guru yang memang tahfidz gitu. Jadi setiap tahun ada program tahfidz di SMP, di SMA, kemudian juga program bahasa dan yang lain-lain itu saya nanti bisa dilihat di websitenya ini. Tapi ala kulli hal memang di samping program yang sudah ada ini kita harus jadi juga mengikuti dinamika dan perkembangan zaman. Apalagi IT ya sekarang ya. Jadi masya Allah anak-anak ini dampak dari pandemi kemarin, online kemarin itu, guru-guru sekarang kewalahan itu, ngadepi anak-anak yang sudah kemana-mana ya, sudah kemana-mana. Nah, ini kita harus jeli pada anak-anak kita ini. Kemarin itu anak-anak tiba-tiba lapor Pak saya juara ini, ya, itu mereka ikut online itu ya. Ada kompetisi online, saya online, penulisan online itu, mereka pada ikut itu. Alhamdulillah, matur suwun sangat banyak sekali cerita Kerapia ini kalau mau diceritakan, tetapi sebenarnya juga sangat berat di Kerapia ini karena di lingkungan yang sangat terbuka. Di Jogja ini sangat terbuka lingkungannya, baik terbuka tempatnya, terbuka pemikirannya, terbuka kultur Jogjanya juga. Sehingga ini juga menjadi nilai tersendiri bagi Kerapia. Matur suwun kepada semuanya saja. Ngapunten ini tidak bisa lama-lama ya. Nggak tahu ini tujuan apa hampiran ini tadi. Tujuan ya. Insyaallah tujuan ya. Tujuan utama insyaallah. Baik tujuan maupun hampiran mudah-mudahan semua berkah semua. Amin.
Terus Untuk kalian dengerin sekalian juga. Jangan para kawan. kemudian yang kedua, saya juga nanti mohon doanya, mari kita berdoa bersama-sama, kita doakan para guru-guru kita Amin. di pondok di sana, para kiai-kiai kita, para masyarakat, dan di mana-mana semua yang sedang melaksanakan tugas mengawal anak di dunia pendidikan khususnya ya. Amin. Walaupun kurikulum boleh berubah setiap 3 tahun 4 tahun ya, tetapi esensi pelajaran agama jangan sampai diubah-ubah. Saya sering ketika Bapak Ibu guru itu gelisah dengan menyusun perubahan dan sebagainya. Wes mbok susun perubahan penting tolong materi pelajarannya jangan dirubah. Namanya takrib ya takrib. Ya, wes ora usah mbok ganteni sing modern dan sebagainya. Kok takrib ya takrib. Namanya anak-anak di sini walaupun SMA tapi ujiannya takrib. Oke. Itu jangan saya itu tinggal di kurikulum kan aja, takrib itu kita bagi sekian pertemuan ini kan jadi kurikulum dan yang lain itu. Jadi pengajian pondok sekarang kita angkat menjadi tema oleh kurikulum supaya tidak 2 kali kerja. Kalau dulu ada istilah ngaji pondok, ngaji kitab gitu kan, kemudian sekolah gitu. Jadi dari 2 kali kerja, sekarang materi diniyah di sekolah kita angkat dari pelajaran-pelajaran kitab itu kita masukkan ke kurikulum, tinggal kita bagi nanti kapan-kapan kita bisa berdiskusi tentang bagaimana mendesain kurikulum agama dimasukkan di dalam kurikulum formal ya, supaya apa guru-guru kita yang mengajar agama di asrama itu juga mendapatkan derajat status yang sama dengan guru-guru yang ngajar Quran, ngajar takrib ya, yang guru matematika, IPA, olahraga itu Yunusau misalnya gajinya itu 1.000 misalnya ya, karena ijazahnya S2 gitu ya. Nah ini guru-guru yang ngaji-ngaji ini karena pada pesantren dirinya 10.000, 20.000, itu pelecehan namanya. Pelecehan agama itu. Ya, jangan. Ada bunyai kita di sini, salah satu bunyai Ibn Hafisah itu, pengasal Al-Quran itu mengatakan begini, pokoknya guru ngajiku ini kudu minimal 1,5 guru umum. Wah itu sampai dia punya prinsip seperti itu. Tapi juga yang selektif betul ya, gurunya dipilih betul yang biar semangat gitu kan. Ya sekarang kalau guru agama digajinya hanya dikit ya mesti lari ke sana kemari nanti ya. Di mana-mana pun begitu. Supaya fiturnya hasanah, akhirah hasanah sama-sama. Mungkin kita semua dapat keberkahan. Amin. Ala hadinah wa ala kulli min salihah wa ala namsalihun. La hadat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ali ashabi dzurriyyatihi wa ahli baitihi insya'u lana wa lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin ya Allah. Amin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi quwwatihi wa ta'ala Amin. wa afatil abdal badihi wa ala sahbihi. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas Amin. Allahumma ya rabbal badal atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina minan nar ya dal judi wal karam wal manni wal atawat ihsan. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma nawwir bil ilmi, Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika badana wa khalis min fitnah sirrina wa qina syarra syaitan wa ajirna min ya rahman ya rabbal alamin. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi iman an amanu fa'amana Rabbana faghfir lana dhunubana wa anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.